Sekelompok anak kuliah hendak berlibur di sebuah villa. Villa bergaya klasik dan elegan, bernama Villa Cemara. Mahasiswa itu ada 4 orang, yaitu Randi, Dite, Ferry, dan Nia. Randi adalah pacar Dite, dan Ferry adalah pacar Nia. Mereka itu teman satu kelas. Siang itu, Randi membawa mobilnya. Di kursi depan ada Dite, sementara di kursi belakang ada Ferry dan Nia yang lagi berduaan. Di tengah perjalanan, Ferry dan Nia mulai berpelukan dan bercumbu. "Woi, jangan mesum di mobil gue anjir," protes Randi kepada Ferry dan Nia. "Udah nggak tahan ya? Nanti aja, di villa kan bisa," ledek Dite. Mereka berempat memang bad boy. Di kelas mereka bisa dibilang anak nakal. Singkat cerita, mereka sampai di villa. Mereka disambut oleh penjaga villa, namanya Pak Sanusi. Pak Sanusi adalah seorang pria tua, berusia sekitar 60 tahunan. Wajahnya dingin, tatapannya tajam. Randi permisi ke Pak Sanusi. "Permisi Pak, kami mau nginap di sini." Tapi Pak Sanusi diam saja, sambil menatap tajam ke Randi. Randi dan kawan-kawannya kemudian menuju pintu masuk villa itu. "Kalian berpacaran?" tanya Pak Sanusi. Iya Pak," jawab Randi. "Hati-hati kalian, jangan macam-macam," lanjut Pak Sanusi tegas memperingati. Kemudian mereka berempat masuk ke villa. Sementara itu, Pak Sanusi pergi menuju taman dan kolam renang yang ada di belakang bangunan utama Villa Cempaka. Villa Cempaka, villa itu sangat rawat. Ada 2 bangunan di villa itu. Bangunan utama adalah rumah besar, ada 3 kamar. Itu tempat wisatawan biasanya menginap di Villa Cempaka. Sementara bangunan satu lagi, rumah yang kecil, ada 2 kamar. Kamar pertama, tempat Pak Sanusi tidur, dan 1 kamar lagi adalah gudang. Selain itu, di belakang bangunan utama, ada kolam renang dan taman. Randi dan Dite memakai kamar sebelah kiri, sementara Ferry dan Nia di kamar tengah. Setelah mereka membereskan bawaan, mereka berkumpul di ruang tengah. "Mau jalan-jalan kemana nih?" tanya Randy ke teman-temannya. "Nanti aja lah, gue nggak tahan," jawab Ferry, sambil mengajak Nia masuk ke kamar. Ferry dan Nia masuk ke kamar, kemudian mereka melakukan perbuatan yang dilarang. Di waktu yang sama, Randi mengajak pacarnya Dite untuk jalan-jalan keluar villa. Tidak terasa, 5 jam berlalu, sore menjelang senja. Randi dan Dite kembali ke villa. Mereka duduk di ruang tamu, tapi ada yang aneh. Ferry dan Nia tidak ada di sana. "Sayang, Ferry sama Nia kemana ya?" tanya Dite kepada Randi. "Tadi sih di kamar." "Masa sih masih di situ?" jawab Randi. "Kuat banget sih, gak kayak kamu, sayang." "Hahaha, kita juga yuk," kata Dite. Mereka lalu masuk ke dalam kamarnya. Di sana mereka terkejut, ternyata ada papan berisi tulisan besar di sana. Tertulis, "Jangan mesum," atau "Tanggung sendiri akibatnya. Pulang tinggal nama." "Ayuk sayang, sini," kata Dite sambil menarik tangan Randi ke kasur. "Tapi itu ada tulisan besar," jawab Randi sambil menunjuk ke arah tulisan itu. "Ah, paling bungan doang," lanjut Dite. Tapi, tadi penjaga villa juga berkata hal yang sama. "Jangan macam-macam," jawab Randi. "Hayuplah, dah nggak tahan ini," lanjut Dite. "Bentar sayang, kalau kata penjaga villa dan tulisan ini benar, gimana nasib Ferry dan Nia?" kata Randi. Randi yang penasaran keluar dari kamarnya, lalu menuju ke kamar Ferry dan Nia. Ternyata kamar itu kosong, tidak ada orang di sana. Randi dan Dite mencari Ferry dan Nia, mulai dari seluruh kamar, kolam renang,
taman, dan lainnya. Tapi mereka tidak ada. Apa mungkin mereka keluar villa? Tanya Dita. Gak mungkin, sepatu mereka berdua masih ada di depan pintu masuk, jawab Randi. Lalu Randi coba menelpon Ferry dan Nia, tapi mereka berdua tidak aktif. Randi berinisiatif untuk bertemu penjaga villa, Pak Sanusi, di rumahnya. Pak, maaf, lihat dua teman saya, tanya Randy kepada Pak Sanusi. Wah, saya nggak lihat Dek, sejak tadi saya di rumah aja Dek, jawab Pak Sanusi. Randy kembali ke villa menemui Dita. Mereka berdua kebingungan. Malam semakin larut, mereka berdua memutuskan untuk tidur saja. Keesokan paginya, Ferry dan Nia belum juga muncul, sehingga Dita menyarankan Randi untuk pulang tanpa peduli temannya. Tapi Randi penasaran, dia mencari-cari ke segala arah bak detektif terkenal yang mencari petunjuk suatu kasus. Setelah melihat ke sana kemari, Randi curiga kepada Pak Sanusi. Randi memutuskan untuk menyelinap ke rumah Pak Sanusi saat Pak Sanusi pergi. Akhirnya waktu itu tiba juga, Randi bergegas masuk ke rumah Pak Sanusi. Di dalam sana, ada sebuah ruangan yang dikira gudang, ternyata menyimpan misteri. Ada tangga menuju ke ruang bawah tanah. Randi perlahan turun ke bawah tanah. Di sana, ada sesuatu yang mengerikan. Randi melihat banyak tengkorak manusia berserakan di sana-sini, mungkin jumlahnya ada lebih dari 100 tengkorak. Randi terus berjalan, alangkah terkejutnya saat Randi melihat di salah satu sudut ruangan ada mayat Ferry dan Nia. Selain itu, di salah satu sudut ruangan ada tulisan besar, terkutuk jiwa yang penuh nafsu. Di dekat tulisan itu ada buku kuno yang berisi mantra-mantra. Randi membaca buku itu. Intinya adalah itu sebuah ritual yang membutuhkan korban. Korban harus berhubungan intim dulu sebelum dieksekusi. Masih di ruangan yang sama, terdapat layar monitor. Layar ini adalah layar untuk CCTV yang ada di 3 kamar villa. Randi baru sadar bahwa tengkorak ini adalah milik wisatawan yang menginap dan berbuat mesum di 3 kamar villa. Seseorang memantau mereka dari layar monitor ini. Dia adalah Pak Sanusi. Randi bergidik ketakutan. Dia memutuskan untuk segera keluar dari rumah Pak Sanusi, lalu mengajak Dita untuk segera kabur. Saat Randi masuk ke villa, dia melihat Dit pingsan. Tak lama kemudian, ada seseorang yang memukul kepala Randi dari belakang. Orang itu adalah Pak Sanusi. Dia membawa Randi dan Dit yang pingsan. Mereka dibawa ke ruang bawah tanah. Di ruang bawah tanah, Pak Sanusi mengambil golok, membunuh Randi dan Dita, seperti yang biasa dia lakukan di Villa Cemara.